Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dosen SD Jarak 2, yang kami hormati wakil dari wali murid SD Jarak 2. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan agenda rapat dalam rangka strategi pemanfaatan aset yang kita miliki di SD ini supaya nanti bagaimana kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Dan di sini kita diberikan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti saya, Bu Erna dan Bu Laili akan berkolaborasi terkait dengan identifikasi aset yang kita miliki untuk perencanaan program sekolah di SD kita, supaya nanti dalam pelaksanaan programnya bisa berjalan dengan maksimal. Apa saja aset yang kita miliki? Ini nanti ada 7 aset. 7 aset. Yang pertama ada aset manusia atau modal manusia. Terus ada sosial, ada modal fisik, ada lingkungan, finansial, agama atau budaya, dan modal politik. Nanti kita bagi bertiga. Untuk aset yang pertama akan disampaikan sama Bu Erna, yaitu terkait dengan modal fisik. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi, kita akan berdiskusi mengidentifikasi aset sekolah seperti pemanfaatan SDN Jarak 2. Jadi tujuan dari kegiatan ini nanti adalah warga sekolah dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya yang ada di sekolah. Ya, tujuannya nanti agar maksimal di program sekolah, terutama untuk murid kita. Ya. Kita tadi sudah disampaikan Bu Novi, kita bertiga CDP SD Jarak 2, ada Bu Novi, Bu Laili, dan saya akan menyampaikan secara bergantian. Ini asetnya tadi ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal agama, budaya, dan modal politik. Yang pertama, ini kita mulai dengan modal fisik dulu. Kita diskusikan bersama apa saja modal fisik yang ada di sekolah kita. Kira-kira ada yang usul atau menyampaikan modal apa dulu yang dapat kita manfaatkan untuk sekolah kita di SDN Jarak 2. Monggo, langsung saja. Saya Bu. Oke, modal fisik. Kira-kira apa nih? Bangunan kantor, kedua kelas, lahan kosong, tempat parkir. Nah iya, ada bangunan kelas, lahan apa Pak tadi? Lahan kosong, Lahan kosong, tempat parkir. tempat parkir. Apakah ada yang lain? Kira-kira di sini apalagi modal fisik di sini yang bisa dimanfaatkan? Kita identifikasi bersama. Sama mani, kamera minggu.
Ya, terima kasih. Selain yang sudah saya sampaikan, di sini saya juga akan menemukan lagi aset atau modal fisik yang ada di SD Negeri Jarak 2. Di antaranya yaitu infrastruktur termasuk UKS, ruang BK, dan ini nanti alhamdulillah dibangun gedung laboratorium komputer, ditambah lagi gedung perpustakaan, ada fasilitas listrik, wifi atau internet, kamar mandi atau WC, dan lain-lain. Insya Allah masih banyak. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada gedung wifi, dan kalau kantor ini yang gedungnya baru ini yang insya Allah akan selesai ya, bisa dimanfaatkan untuk lembaga kita. Apakah ada teman lagi? Apa saja yang di sekolah kita? Bisa kita tulis, bentar lagi dengan saya tulis ya. Lapangan mungkin ya, bisa digunakan untuk apa ya? Lahan kosong tadi sudah disampaikan ya. Ini bisa juga digunakan untuk olahraga dan bermain anak-anak. Kira-kira kalau punya aset seperti itu, kira-kira kita manfaatkan untuk apa? Apakah ada yang mau menyampaikan? Kita bisa lihat kalau gedung untuk apa ya? Siapa mau usul? Monggo menyampaikan. Monggo Bisri. Terima kasih Bu Erna. Saya hanya memfokus pada lahan kosong yang mungkin yang ada di belakang sekolah itu Bu Erna. Oh iya. Ya, mungkin itu nanti bisa digunakan anak-anak untuk berlatih bertanam, mungkin ketela atau toga, ya seperti jahit dan lain-lain itu. Mungkin itu yang menjadi fokus saya, lahan kosong. Terima kasih. Terima kasih Pak Tayo dan Bu Sri tadi sudah menyebutkan ada kantor, bangunan, ruang kelas, lahan kosong, tempat parkir ya. Tadi terus ada lagi infrastruktur lainnya, UKS, lab komputer, perpustakaan, ya, listrik, internet, dan lain-lain. Di sini tadi juga sudah disampaikan pemanfaatannya ya, untuk mengoptimalkan belajar siswa dan juga untuk bertanam juga tadi sudah disampaikan. Dan ini kalau lab komputer kira-kira untuk apa ya? Selain tadi yang sudah disebutkan. Untuk ini ya, belajarnya anak-anak yang berbasis IT ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan teman saya. Kalau saya di sini akan ke aspek modal manusia, di sini kita punya pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, komite. Monggo ada warga sekolah yang ahli di bidangnya, nopo? Barangkali ada yang usul, nopo monggo, Bu Erna. Mungkin kita bisa memanfaatkan dari modal warga sekitar, ada modal manusia yaitu sebagai apa kemarin yang lingkungan hijau itu loh Mbak Fatih itu loh, itu bisa kita manfaatkan ilmunya juga, bisa kita ajak kolaborasi nanti terkait dengan pemanfaatan lahan yang disampaikan oleh Bu Sri dari aset. Di sini saya melanjutkan tentang aspek sekolah yang ada di SD Jarak 2, yaitu
Untuk strategi pemanfaatannya yaitu